Yue Baicheng menggelengkan kepalanya sedikit, tidak peduli seberapa besar keberuntungannya, sulit untuk mengubah bakatnya. Murid itu mengangkat bahu dan berkata, dalam hal ini, hanya dapat dikatakan bahwa ada seorang jenius yang jahat di tempat kecil itu di prefektur Tiandu. Sayangnya, dia terpilih menjadi anggota Akademi Ningjian, tetapi dia mungkin tidak dapat memecahkan rekor Brother Cheng. Mari kita tunggu dan lihat. Yue Baicheng tersenyum dan menatap Qiu Yi tidak jauh dari situ. Keduanya adalah bintang kembar di Akademi. Yue Baicheng sedikit kurang berbakat dari Qiu Yi, tetapi dia memiliki mentalitas yang baik. Beberapa rekor digunakan untuk memecahkannya. Yue Baicheng tahu beratnya sendiri. Dia adalah seorang jenius pencemburu di Istana Pedang Tao, tetapi di Istana Taitian, aku takut semua orang akan bingung. Itu normal bagi seseorang untuk melampaui dirinya sendiri. Qiu Yi di Istana Pedang yang terkubur berbeda. Pada saat ini, dia membuat kepalan dengan kedua tangannya dan wajahnya penuh dengan kesuraman. Di mata Qiu Yi, dia sekarang adalah orang pertama di Akademi, dan juga objek dari seluruh Istana Pedang Dao. Meskipun Yue Baicheng memenuhi syarat untuk menjadi lawannya, dia lebih baik dari Yue Baicheng dalam segala hal. Jika Luo Zeng memecahkan rekor ini, dia tidak hanya akan mengambil kejayaan yang seharusnya menjadi miliknya, tetapi bahkan mungkin menggantikannya. Namun, pola bentuk pedangnya sudah berada di posisi tertinggi, tidak dapat memulai pertarungan pedang yang sebenarnya melawan Luo Zeng, dia tidak memiliki sarana untuk menghentikan Luo Zeng. 4.200 kata. Melihat dia tidak bermaksud berhenti. Ken sepertinya dia akan memecahkan rekor. Kecepatan Luo Zengnian dalam melafalkan terjemahan tidak meningkat, tapi itu tidak melambat. Aku mengerti arti abadi sebenarnya dari keberuntungan pedang, dan benar-benar tidak ada tekanan. Luo Zeng juga memiliki kecurigaan di dalam hatinya saat mengucapkan mantra, yang tidak dia duga. Jejak niat sejati ditransmisikan di sepanjang sutra biru, tidak hanya tidak merasakan tekanan apapun, tetapi pikiran itu dapat diakses secara tidak normal, dan rasa kejelasan selalu bersamanya. 4.205 umpan silang, memecahkan rekor Yue Baicheng. Seruan datang dari kerumunan. Yue Baicheng mengangkat bahunya, merasa rileks. 4.300 karakter. Pecahkan rekor Qiu Yi. Seruan lain datang dari kerumunan. Perbedaan antara Yue Baicheng dan Qiu Yi hanya 5 umpan silang, dan Luo Zeng melewati rekor ini dalam sekejap mata. Ketika Qiu Yi melihat pemandangan ini, sudut matanya terus bergerak-gerak, dan hatinya bercampur aduk. Di peron, Yue Baili dan Qiu Yuner juga memiliki wajah hitam. Kedua murid ini adalah mutiara akademi mereka. Luo Zeng menghancurkan dan umumnya memecahkan rekor, jadi mereka tentu saja tidak bisa bahagia. Pecahkan rekor Qiu Yi, seharusnya hampir. Yue Baili mengerutkan kening dan berkata. Hei, bagaimana menurutku ini baru permulaan? Qiu Seng Sui tertawa. Ini baru permulaan, mata Qiu Yuner menyipit, kamu terlalu berlebihan. Okenji tersenyum tipis, aku sangat menantikan sejauh mana dia bisa meraih pertama kali. Setelah 4.300 kata, Luo Zeng masih tidak berhenti. 4.005 kata, 5.000 kata, 5.005 kata. Pada saat ini semua murid akademi telah berhenti memahami arti sebenarnya dari Tao. Mereka meletakkan terjemahan mereka satu persatu dan menonton Luo Zeng dalam diam di 13 atap ini, hanya Luo Zeng yang membaca dengan lantang. Kadang-kadang, suara nyanyian orang lain terdengar karena Luo Zeng telah bangkit bersama murid sekolah lainnya di tingkat yang sama. Para siswa akademi itu secara alami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk memulai pertarungan pedang yang sesungguhnya melawannya. Seringkali disertai dengan teriakan, nyanyian orang lain berhenti tiba-tiba. Sebagian besar murid dari kelompok akademi ini berada pada tahap 2-3.000 karakter, setelah menghancurkan 5.000 karakter, hanya ada sedikit murid yang menantang pertarungan pedang yang sebenarnya. Ada sedikit kegembiraan di wajah hampir semua orang. Hal ini terjadi pada orang-orang. Saat kamu melampauinya sedikit, dia mungkin cemburu. Jika kamu sangat melampauinya, hanya melihat ke atas yang tersisa. Sekarang apakah itu murid yang sangat baik di Istana Pedang Penguburan atau Istana Pedang Iblis, atau murid-murid dengan bakat biasa, mereka telah kehilangan permusuhan terhadap Luo Zeng, tetapi berharap Luo Zeng melangkah lebih jauh. Itu 6.000 kata, itu telah melampaui rekor Seng Sui kamu. Qiu Hanyan tersenyum tipis. Saat dia menyukai Luo Zeng dan bersikeras untuk membawanya ke Dao Sword Palace, dia juga mengandalkan intuisinya, sepertinya penilaiannya benar. Seng Sui juga meremehkan Luo Zeng. Menurut peringkat Istana Daojian, dia mungkin diklasifikasikan sebagai bakat peringkat 7 atau bahkan peringkat ke-8, kata divisi pedang besar sambil tersenyum. Qiu Seng Sui masih memiliki jejak senyum Luo Tuo di wajahnya, hanya melihat Luo Zeng dengan tenang, bagaimanapun juga, Luo Zeng masih tidak berhenti. 6.500 kata.
7.000 kata. 7.500 kata. 8.000 kata. Pola pedang Luo Zeng semakin besar dan semakin besar dan semakin tinggi. Peron juga semakin hening dan sunyi, kecuali angin lembut, hanya nyanyian nyaring Luo Zeng. Musim gugur Si Yuan, Yue Baihao, Lai Huabei dan yang lainnya telah menatap Luo Zeng dengan tatapan kosong, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Penampilan Luo Zeng saat ini telah melampaui kognisi mereka tidak tahu apa arti pertunjukan ini bagi istana Daojian. Ada apa? Hanya saja Lai Huabei memiliki pikiran yang samar-samar di dalam hatinya, Luo Zeng tidak akan memahami arti sebenarnya dari semua keberuntungan pedang dalam satu tarikan napas. 8.500 kata. 9.000 kata. Benar saja, apakah masih di sini? Yue Baicheng melirik pedang yang menjulang tinggi, pola berbentuk pedang Luo Zeng sangat mirip dengan pola berbentuk pedangnya, dan dia mampu meluncurkan pertarungan pedang sejati melawan Luo Zeng. Saudara muda di sampingnya sangat bersemangat setelah bertarung dengan pedang Luo Zeng Zenyi, dan dia benar-benar berhasil menembus kemacetannya. Jika pertarungan pedang sejati dengan Luo Zeng benar-benar memungkinkannya untuk menerobos, Yue Baicheng secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tanpa ragu-ragu, pola bentuk pedangnya telah menjadi milik Luo Zeng. Tidak hanya Yue Baicheng, tapi Qiuyi juga membuat pilihan yang sama. Tapi Qiuyi menyimpan jejak kebencian di hatinya. Sekarang dia mengerti bahwa dia tidak bisa menahan Luo Zeng sama sekali, tapi dia butuh cara untuk melampiaskannya. Ketika dua gambar berbentuk pedang dengan ketinggian satu orang menyerang Luo Zeng, suara tabrakan yang tajam datang dari atas pedang yang menjulang tinggi lagi. Ding ding ding. Saat pemahaman Luo Zeng tentang makna sejati abadi dari keberuntungan pedang menjadi lebih komprehensif, aura sejati yang dia lepaskan menjadi semakin ganas. Pada saat tabrakan, Qiuyi Dun merasakan cahaya putih berkedip di benaknya. Cahaya putih hampir merobek jiwanya menjadi dua. Pada saat ini, Qiuyi mengerti mengapa para murid akademi berteriak dengan keras. Namun, Qiuyi dan Yue Baicheng pada akhirnya jauh lebih baik dari yang lain. Itu adalah dengusan, menahan rasa sakit yang parah, dan masih terlibat dalam pertarungan pedang yang sesungguhnya. Cadeling, ding ding. Di bawah perpotongan tiga pola berbentuk pedang, serangkaian suara tajam dipancarkan. Kulit Luo Zeng seperti biasa, tetapi Qiuyi dan Yue Baicheng sudah banyak berkeringat, mata mereka terbuka lebar, dan mereka jelas telah mencapai batasnya. Setelah 3 tarikan napas, Yue Baicheng akhirnya tidak bisa menahannya, memutar matanya dan jatuh ke atap dengan suara letusan. Di bawah mata merah Qiuyi, dia tidak menahan terlalu banyak waktu, wajah ketatnya menunjukkan ekspresi layu, dan seluruh tubuhnya roboh ke tanah. Gemini di akademi kalah dari Luo Zeng di bawah True Intense Sword Fight, dan yang lainnya tidak mengalami kecelakaan. Bagaimanapun, Luo Zeng mulai dari 2.000 kata, dan dia menghasilkan pertarungan pedang sejati sepanjang jalan. Kecuali para murid Suegong dengan kurang dari 2.000 kata yang tidak menemukan efek sihir, Luo Zeng tidak memulai pertarungan pedang yang sebenarnya. Murid Suegong lainnya hampir menantangnya lagi. Jika Yue Baicheng dan Qiuyi mengalahkan Luo Zengcai, itu akan menjadi neraka. Sepertinya, itu di luar dugaanmu. Qiu hanya melirik Qiu Sengsui. Mata Qiu Sengsui juga menjadi rumit. Aku pikir dia hampir sama dengan aku, tetapi sedikit lebih kuat dariku saat itu. Apakah dia mencoba untuk menangkap arti sebenarnya dari keberuntungan pedang dalam satu tarikan napas? Apakah kamu mencerahkan Tao dengan satu pikiran? Tidak heran kamu dapat mengembangkan begitu banyak cara ilahi. Gumam Qiu Hanyan, dikatakan bahwa ada 19 orang jenius yang mencerahkan Tao dengan satu pikiran. Aku telah mendengar tentang perbuatan 4 dari mereka. Dari 4, 3 mengembangkan makna sejati abadi dari keberuntungan pedang, dan 1 mengembangkan makna sebenarnya dari kata-kata dan keterampilan. Qiu Sengsui bertanya, lalu apa yang terjadi dengan keempat orang ini? Qiu Hanyan tersenyum tipis, 2 dari mereka telah meninggal, dan salah satu dari 2 lainnya telah menjadi salah satu dari 3 besar di aula tertinggi, yang lainnya sedang bertugas di Tenggara, kota darah Longya. Dalam kalimat singkat, mata Qiu Sengsui berbinar. Istana Pedang Tao berada di bawah Istana Tai Satu Surga. Meskipun Qiu Sengsui melewatkan kesempatan untuk bergabung dengan Istana Satu Langit Tai, dia akrab dengan berbagai legenda Istana Langit Satu Langit. Apa yang dikatakan Qiu Hanyan kedua orang itu adalah kekuatan besar dalam umat manusia. Luo Zeng bisa mencerahkan Dao dalam satu pikiran, bukan? Kata Qiu Sengsui kaget. Qiu Hanyan menggelengkan kepalanya, jangan berpikir terlalu sederhana. Jenius sejati juga membawa lebih banyak hal daripada yang lain. Jangan lupa bahwa 2 dari 4 orang telah meninggal, yang disebut bakat pencemburu surgawi, tentu saja akan ada kesulitan yang lebih besar pada tubuh. Di antara 2 percakapan itu, Luo Zeng bergegas ke 9.300 kata.
Ada 9.449 karakter dalam arti abadi keberuntungan pedang, tetapi Luo Zeng dapat memahami arti keberuntungan pedang yang sebenarnya dalam 100 kata. Wajah Yue Baili, Qiyu Yuner dan pemilik istana itu bahkan lebih bersemangat. Apakah istana pedang Dao kita juga memiliki seorang jenius yang akan mencerahkan Dao? Pendekar Agung, jika orang ini benar-benar dapat mencerahkan Dao dengan satu pikiran, hadiah apa yang akan kita dapatkan jika kita mengirimnya ke istana Taiyitian? Setelah memikirkannya, Great Sword Division menggelengkan kepalanya, aku harus kembali dan memeriksa yang klasik. Istana Taiyitian adalah kekuatan besar yang berdiri di puncak dunia ibu. Istana Daojian hanyalah sebuah istana di bawah yurisdiksinya. Tidak pernah ada sosok yang tercerahkan oleh Taoisme dalam sejarah Istana Daojian, dan Divisi Pedang Agung tidak pernah menemukan hal seperti itu keadaan, tentu saja tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Tetapi pemilik istana sangat menyadari bahwa Luo Zeng kemungkinan besar akan membawa perubahan besar ke Istana Daojian. Pahami keberuntungan pedang di Luo Zeng pada saat makna sejati yang abadi, para pemilik istana ini masih menertawakan Qiu Zeng Sui, mempertanyakan apakah Luo Zeng memenuhi syarat untuk dikirim ke Istana Taiyitian. Pada titik ini, mereka tidak memiliki keraguan sama sekali, dan bahkan berharap untuk menggunakan Luo Zeng untuk mendapatkan keuntungan dari Istana Taiyit. Menurut kebenaran, 449 karakter setelah 9.000 karakter adalah inti dari makna sejati yang abadi dari keberuntungan pedang. Hampir setiap karakter sangat sulit, tetapi Luo Zeng masih tidak frustrasi, dan dengan samar mengucapkan kata terakhir. Dan desain berbentuk pedangnya telah meningkat hingga titik tertinggi dari pedang yang menjulang. Luo Zeng setelah melafalkan, menghela nafas lega. Sebuah pedang akan bertahan selamanya, dan menggunakan Universiade untuk menunjukkan kemakmuran umat manusia. Pantas saja itu disebut makna sejati abadi dari keberuntungan pedang. Arti sebenarnya dari pintu ini harus ditulis oleh ras manusia yang kuat. Luo Zeng menghela nafas ringan. Pada saat ini, pedang yang menjulang setinggi 70.000 kaki tiba-tiba bergetar. Meskipun pedang yang menjulang memiliki bilah, karena sangat besar, bilahnya tidak tajam pada saat ini, cahaya putih yang menyilaukan melingkari bilahnya, memberikan sedikit kilau pada seluruh pedang yang menjulang itu. Murid Akademi, Raja Istana, dan Qiyu Hanyan semua tercengang saat melihat pemandangan ini. Monster besar datang. Tidak mungkin saat ini. Mengapa pedang yang menjulang itu bereaksi hanya ketika iblis besar tak tertandingi muncul? Kota pedang besar yang menjulang tinggi ini berada di Gunung Tujuh Bintang, dan mematuhi seluruh negara Bintang Tujuh dan juga merupakan dasar dari seluruh istana pedang Dao. Jika ada serangan oleh iblis besar, pedang yang menjulang itu akan merasakan dirinya sendiri dan melepaskan pedang Ling untuk memotong penyusup ribuan mil jauhnya. Oleh karena itu, pedang yang menjulang itu tiba-tiba akan berubah dan menyebabkan kecemasan semua orang. Apakah itu terkait dengan pencerahan Luo Zeng? Seseorang membisikkan tebakan Tao. Pada saat ini, divisi pedang besar sepertinya memikirkan sesuatu, tiba-tiba bertepuk tangan, mengangguk dan berkata, "Ya. Memang benar." Pada saat yang sama, sebuah rune aneh muncul di tengah pedang yang menjulang tinggi itu. Rune ini seperti cincin, terus menyatu menuju pusat, akhirnya membentuk susunan transmisi suara yang besar. Kemampuan susunan transmisi suara ini mirip dengan Suanyuan Gouyu, yang mampu mentransmisikan suara dalam jarak jauh. Namun, Suanyuan Gouyu dapat menargetkan objek acak, selama lawannya adalah Suanyuan Wei, dan susunan transmisi suara ini lebih kaku, tetapi jarak untuk mengirimkan suara lebih jauh. Ketika susunan transmisi suara terbentuk, suara gemuruh terdengar di dalamnya. Hahaha. Ya, orang tua itu menanam 7 pedang dalam keadaan besar yang tidak dapat diakses, dan dia mampu memanen seseorang yang mencerahkan Tao dengan satu pikiran. Sungguh mengejutkan. Para tuan istana itu masih terlihat salah, mereka tidak pernah mengira ada susunan transmisi suara di pedang yang menjulang itu. Tapi setelah Qiyu Hanyan dan Great Sword Division mendengar suara ini, tubuh mereka tiba-tiba bergetar, dan mereka berdua mengerti identitas satu sama lain dari suara itu. Itu benar-benar suara dari Sungai Qiuyin, pria yang menurunkan pedang yang menjulang tinggi saat itu, dan istana Daojian juga diciptakan oleh orang ini. Tidak hanya itu, Qiuyin He masih merupakan nenek moyang dari keluarga Qiyu dan keluarga Yue Bai. Hanya saja karakter seperti Qiuyin He, merajalela di dunia ibu, tidak bisa tinggal di istana Daojian selamanya. Seperti yang dikatakan Qiuyin He, dia menanam 7 pedang yang menjulang tinggi, dan menciptakan 7 sekte yang mirip dengan istana pedang Dao, dan dia menantang negara-negara besar di mana monster merajalela. Tapi hari ini, hanya pedang menjulang di 2 negara bagian besar yang masih ada. Salah satunya adalah istana Daojian, yang lainnya adalah kota pedang darah, dan 5 sekte lainnya segera setelah didirikan. Ia menghadapi beberapa serangan balik monster besar yang tak tertandingi, dan setelah dikalahkan,
ia menghilang dalam sejarah, dan bahkan pedang besar yang menjulang tinggi itu dihancurkan oleh monster-monster hebat yang tiada taraf itu. Tiba-tiba mendengar suara Qiu Yinhe sekarang, divisi pedang besar sangat bersemangat. Dia telah bertanggung jawab atas pedang yang menjulang selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat susunan transmisi suara ini terbuka. Musim gugur, musim gugur, musim gugur senior. Untuk sementara, ahli pedang agung tidak tahu bagaimana memanggil Qiu Yinhe. Bagaimanapun, Qiu Yinhe adalah pelopor dan nenek moyang mereka. Sungai Qiuyin adalah keberadaan legendaris di Istana Daojian, dan bahkan di seluruh prefektur Qixing. Bekas negara bagian Qixing tidak disebut negara bagian Qixing, tetapi disebut negara Mantis Fierce, yang diduduki oleh suku Mantis Fierce. Hanya ada sedikit ras manusia di negara ini, ras manusia ini belum beradab, dan bertahan dalam bentuk suku. Pada saat itu, umat manusia dianggap sebagai yang paling terbawah, genting, dan dimungkinkan untuk dikuburkan di mulut para troll yang ganas setiap saat. Troll-troll itu sangat kejam sehingga para dewa tidak dapat menahannya. Kemunculan Sungai Qiuyin yang mengubah situasi ini. Tacit yang dia bunuh, Mirror Chopper, adalah monster paling ganas di Seven Star State. Monster ini telah tertanam di Seven Star State selama jutaan tahun, dan reputasinya yang ganas telah menyebar jauh dan luas. Jadi tentang legenda Sungai Qiuyin, semua orang di prefektur Qixing mengenalnya, bahkan di prefektur Tiandu, tetapi kebanyakan orang belum pernah melihat dewanya. Murid akademi, master akademi, dan ahli pedang agung, Qiu hanya bisa membayangkan suasana hatinya ketika dia mendengar suara ini. Orang ini Luo Zeng benar-benar memimpin Qiu senior, Qiu Sengsui mendecakkan bibirnya. Semua orang bersemangat, tetapi Luo Zeng tetap tenang. Dia tidak tahu level karakter Qiu Yinhe apa, tapi bagaimanapun dia telah melihat Dewa Chaos kuno, Fuxi, dan Qiyu, tidak peduli seberapa kuat Qiu Yinhe, tidak akan pernah mungkin untuk melampaui karakter ini. Qiu Yinhe mengabaikan divisi pedang agung, tetapi berkata kepada Luo Zeng, murid istana pedang Dao ini, silakan maju. Luo Zeng mengedipkan matanya, berdiri diam dan tidak bergerak. Divisi pedang besar tiba-tiba menjadi cemas, dan berkata, Luo Zeng, Qiu senior memintamu untuk melangkah maju. Oh, Luo Zeng menanggapi dengan acuh tak acuh, kemudian dia dengan ringan mengetuk tanah, angin lembut menyelimuti dirinya, dan seluruh orang itu terbang menuju pedang yang menjulang itu dengan ringan. Saat dia mendekati pedang yang menjulang itu, garis-garis halus muncul di pedang yang menjulang itu. Garis-garis ini segera menutupi seluruh tubuh pedang, dan lengkungan melingkar muncul di tengah-tengah tubuh pedang. Melihat lengkungan ini, Great Sword Division juga terkejut. Divisi pedang agung dipilih oleh Istana Pedang Dao untuk mengendalikan pedang yang menjulang tinggi, oleh karena itu, divisi pedang besar memiliki otoritas yang sangat tinggi di Istana Pedang Dao dan merupakan orang yang paling mengetahui pedang yang menjulang tinggi, tetapi dia tidak tahu bahwa pedang yang menjulang itu benar-benar dikembalikan. Ada sebuah pintu. Luo Zeng tiba di pintu lengkungan melingkar, berhenti sebentar, menunjukkan senyum tak berdaya, dan masuk. Faktanya, Luo Zeng tidak mengharapkan hal-hal berkembang hingga saat ini. Bukan idenya untuk memasuki Istana Pedang Dao, tetapi tidak buruk untuk berpikir bahwa dia akan merasa nyaman, dan akan lebih baik untuk menguasai makna abadi sebenarnya dari keberuntungan pedang. Aku tidak menyangka bahwa aku sangat cocok untuk arti sejati keberuntungan pedang yang abadi. Aku tidak merasakan tekanan sedikit pun selama keseluruhan proses, dan mengembangkan arti sebenarnya dari Tao dalam satu tarikan napas. Meskipun Luo Zeng mengerti bahwa ini bukan hal yang buruk, dia pasti akan merasa ragu. Bagian dalam dari pedang yang menjulang itu tidak kokoh, dan masih ada ruang yang cukup untuk masuk dari lengkungan ini. Luo Zeng melayang di tengah ruangan, dan pintu di belakangnya langsung menghilang, lalu suara Qiu Yinhe terdengar lagi, siapa namamu? Luo Zeng melihat sekeliling dan menjawab dengan sangat tenang, nama aku Luo Zeng. Nama Luo, Qiu Yinhe tercengang. Ketika Qiu Yinhe mengambil alih prefektur Qixing, ia memberikan dua nama keluarga, yaitu, Qiu, dan Yue Bai. Qiu Yinhe mengira Luo Zeng harusnya adalah anak dari keluarga Qiu dan keluarga Yue Bai. Mendengar nama keluarga ini wajar saja aneh, kemudian dia bertanya, nama keluarga ini jarang. Apakah kamu bukan penduduk asli negara bagian Qixing? Benar saja, aku menemukan pertanyaan lain. Luo Zeng melengkungkan tangannya dan berkata, aku bukan dari Qixingsu, tetapi dari Tiandusu dan tertarik oleh Qiu Suegong. Jika Qiu Yinhe terus bertanya tentang asal-usul Luo Zeng yang sebenarnya, Luo Zeng hanya bisa mengambil keputusan. Hal terpenting baginya untuk berjalan di dunia ibu bukanlah mengungkapkan domain Mahadewa, yang merupakan harapan dan fondasi terakhir Jiuli. Untungnya, Qiu Yinhe tidak terus bertanya. Saat percakapan berbalik, dia berkata, karena kamu telah bergabung dengan Istana Pedang Dao,
kamu juga harus memahami asal mula Istana Pedang Dao. Aku mendengar tentang satu atau dua, jawab Luo Zeng. Baiklah, orang tua itu adalah utusan Tianjidu dari Istana Taiyitian. Pedang yang menjulang tinggi itu awalnya diletakkan untuk membuka jalan menuju kekacauan. Kamu bisa menyadari arti sebenarnya dari keberuntungan pedang yang abadi dengan satu pikiran, yang menunjukkan bahwa bakat kamu dalam pedang itu luar biasa. Istana Taiyitku adalah ilmu pedang ortodoks di dunia, dan makna abadi dari keberuntungan pedang disusun dan ditulis oleh Kaisar Timur aku. Bolehkah aku bertanya apakah kamu ingin bergabung dengan Istana Taiyitian aku? Qiu Yinhe berkata dengan tidak tergesa-gesa. Istana Dao Pedang terkenal di negara Qixing, tetapi juga milik kekuatan kecil terpencil di dunia ibu. The Towering Sword memang kuat, tapi yang ditakuti ras lain bukanlah Towering Sword itu sendiri, yang mereka takuti adalah kekuatan di balik Towering Sword, Istana Taiyit. Sungai Qiuyin berada di Istana Dao Jian. Ada seperangkat kriteria untuk memilih murid di tengah, yaitu membagi bakat siswa di istana menjadi 8 tingkat, dan mereka yang mencapai peringkat bakat ke-6 dapat dipilih ke Istana Tai. Selama bertahun-tahun, Istana Pedang Dao secara berturut-turut telah mengirimkan banyak murid dengan bakat kelas 6. Qiu Sengsui itu juga memiliki bakat peringkat 6 pada awalnya, tetapi karena beberapa alasan lain, dia melewatkan kesempatan ini. Dalam 100 tahun terakhir, kekuatan belakang Dao Sword Palace tidak mencukupi, dan tidak pernah ada orang berbakat peringkat 6, dan tampaknya sedikit layu, tetapi tiba-tiba Luo Zeng muncul. Seseorang yang dapat mencerahkan Tao dengan satu pikiran telah melebihi standar yang ditetapkan oleh Qiu Yinhe. Bagaimanapun, jarang sekali menempatkan seorang Taois dengan satu pemikiran di Istana Taiyitian. Qiu Yinhe tidak pernah menyangka bahwa seorang jenius seperti itu dapat muncul di tempat kecil ini. Ketika dia mengundang Luo Zeng untuk masuk, dia secara pribadi mengirim undangan ke Luo Zeng. Berjanjilah padanya, kondisi Istana Taiyitian jauh lebih baik daripada tempat kecil ini, tapi ini adalah salah satu dari 4 ortodoksi ras manusiamu. Aku salah, aku khawatir hanya ada 3 ortodoks sekarang, hehe, dan lelaki dari Kaisar Timur Tai tidak sekuat Kaisar Hong lemah, kata 957. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku punya master, Luo Zeng sedikit mengernyit. Luo Zeng tidak tahu apa kekuatan ketiga ras manusia ortodoks itu, tetapi dia memahami arti dari 957. Orang Li di Jiuli seharusnya menjadi ortodoksi besar umat manusia, tetapi sekarang Jiuli dihancurkan, ortodoksi yang hebat secara alami hilang. Kesabaran Qiu Yinhe sangat baik, dan dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam menunggu jawaban Luo Zeng. 9, 5, 2, 7, Luo Zeng bergabung dengan Dao Sword Gong berharap bahwa ia akan bergantung pada kekuatan tertentu untuk segera meningkatkan dirinya, tetapi memilih Dao Sword Palace juga merupakan langkah yang tidak berdaya, lagi pula, tidak realistis untuk melintasi negara besar dengan kekuatan Luo Zeng. Bergabung dengan Istana Taiyitian melalui Istana Dao Jian tentu saja di luar dugaan aku, tetapi ini memang pilihan yang baik. Setelah memikirkannya, Luo Zeng Cai menjawab, aku bersedia bergabung dengan Taiwan Day Palace. Sangat bagus. Qiu Yinhe berkata dengan sedikit senyuman, karena ini masalahnya, aku akan memberimu kesempatan terlebih dahulu, yang dianggap sebagai upacara pertemuan. Suaranya jatuh, dan pedang panjang kuno berwarna biru pucat muncul di dalam ruangan. Di dalam pedang yang menjulang tinggi pedang panjang kuno ini seperti ilusi, memancarkan jejak aura unik. Ini adalah nafas dari tanda dari sisi lain, ini adalah tanda dari sisi lain, mata Luo Zeng sedikit menyipit. Qiu Yinhe tersenyum tipis, ini adalah pedang pencerahan, dan ini adalah tanda aku dari sisi lain. Tentu saja, yang kamu lihat hanyalah proyeksi dari pedang pencerahan di pedang yang menjulang tinggi. Token sisi lain adalah keberadaan yang sangat penting bagi sisi kuat sisi lain, tentu saja, Sungai Qiuyin tidak mungkin menempatkan tokennya sendiri dari sisi lain di negara bagian Qixing. Namun, melalui cara khusus, token pihak lain dapat diproyeksikan menjadi harta karun tertentu. Misalnya, Ling Qiao Feizu mengandalkan semacam token dari pantai lain untuk memungkinkan Feizu memiliki kecepatan itu melalui kehampaan. Pedang yang menjulang tinggi itu seperti harta karun yang dibuat oleh Sungai Qiuyin dengan tokennya sendiri dari sisi lain. Luo Zeng memandang pedang panjang kuno keemasan pucat dengan sedikit kebingungan di matanya. Tidak peduli seberapa kuat proyeksi token dari sisi lain, tidak mungkin untuk memberikannya kepada dirinya sendiri. Dia belum melangkah ke sisi lain, dan dunia di tubuhnya tidak dapat membawa token dari sisi lain. Pedang pencerahan juga merupakan harta aneh di sisi lain. Kekuatan benda ini tidak luar biasa, tapi bisa memberimu segel pedang kekaisaran, kata Qiu Yinhe. Yujian Yin apa itu? Luo Zeng bertanya. Kamu akan segera tahu, segel pedang kekaisaran ini adalah satu-satunya di dunia ini. Tidak ada titik koma, hehe,
Qiu Yinhe berbicara tepat waktu, cukup bangga. Pedang Wushen yang melayang di atas ruang berdengung dan berputar, dan setelah beberapa putaran, bilah pedang Wushen diarahkan ke dada Luo Zeng. Sepertinya aku harus pindah, 957 berkata tanpa daya. Kemudian Luo Zeng merasakan sedikit rasa sakit di dadanya, yang awalnya melayang di dada Luo Zeng. Potongan tulang berbentuk berlian tepat di depan mulut bergerak dengan cepat. Potongan tulang berbentuk berlian sangat tajam, dan secara alami akan memotong otot Luo Zeng saat dadanya bergerak. Cedera ini bukan apa-apa bagi Luo Zeng. Ini akan pulih sebentar, tetapi pada akhirnya akan terasa sakit. Tepat setelah 95 dan 77 pindah, pedang panjang sederhana itu telah menembak ke arah Luo Zeng. Luo Zeng tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dalam sekejap mata, pedang panjang kuno keemasan telah menembus dada Luo Zeng, menembus dada, dan mengebor punggung Luo Zeng. Meskipun tubuh Luo Zeng ditembus oleh pedang panjang itu bukanlah benda nyata, tidak meninggalkan luka. Ternyata, bergerak, sebelum 9527 adalah karena takut Qiu Yinhe akan menemukan keberadaannya. Lihat dadamu, kata Qiu Yinhe ringan. Luo Zeng melepaskan ikatan dadanya dan melihat tanda pedang samar di dadanya. Yujian Yin ini adalah pemberian pedang pencerahan pedang. Bahkan hantu tua pun memohon padaku untuk memberikan mereka Yujian Yin. Upacara pertemuan ini sudah cukup, hehe, Qiu Yinhe tersenyum lagi. Luo Zeng diam-diam mengerutkan bibir. Meskipun dia tidak berani menyangkal kekuatan Qiu Yinhe, apakah benar-benar baik untuk menyombongkan diri seperti ini? Senior Qiu belum mengatakan peran segel pedang kekaisaran ini, kata Luo Zeng. Pedang bermutu tinggi apa yang kamu miliki di tanganmu? Qiu Yinhe bertanya. Mata Luo Zeng sedikit berkedip. Sangat tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan pedang ular Teng. Setelah memikirkannya, dia mengulurkan tangan dan membaliknya. Sudah ada pedang panjang yang bersinar dengan lampu hijau di tangannya, yaitu pedang King Feng yang dialokasikan Istana Pedang Dao untuk Luo Zeng. Jenis tembaga bekas dan besi busuk ini, Qiu Yinhe sedikit terdiam. Ini adalah pedang King Feng yang dijatah oleh Dao Sword Palace, Luo Zeng mengingatkan. Qiu Yinhe tersenyum, dan segera berkata, aku mengajari kamu teknik menggunakan Yujian Yin, dan kamu akan menggunakannya pada pedang King Feng ini. Kemudian Qiu Yinhe melafalkan sebuah hukum. Misteri itu sendiri adalah Yujian Yin, dan metode untuk menginspirasi Yujian Yin sangatlah sederhana. Luo Zeng dapat menguasainya dalam beberapa napas. Setelah hati Luo Zeng menggali secara diam-diam, dia merasakan darahnya melonjak di dagingnya, dan nafas abadi dan sejati dari keberuntungan pedang yang baru saja dia kuasai dengan cepat berkumpul di dadanya, dan kemudian dadanya terasa panas, dan cahaya keemasan gelap datang darinya. Segel pedang kekaisaran di dada ditembakkan, setelah cahaya lolos ke pedang King Feng, seluruh pedang King Feng tiba-tiba berubah secara dramatis. Luo Zeng memegang gagang di tangannya, dan dia bisa merasakan semburan energi meringkuk di dalamnya. Kekuatan ini, murid Luo Zeng sedikit menyusut. Kamu bisa melepaskannya, Qiu Yinhe mengingatkan, yakinlah, kamu tidak bisa memotong dinding bagian dalam dari pedang yang menjulang tinggi ini. Luo Zeng awalnya memiliki niat ini, karena Qiu Yinhe berkata, dia tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun, mengayunkan pedang panjang di tangannya dan memotongnya ke depan. Berdengung. Serangkaian kawat pijar emas muda menuju Luo Zeng. Arah dari kawat pijar ini sangat tidak beraturan, tetapi setiap kawat pijar tajam dan tidak normal. Tusuk, tusuk. Benang emas ini dipotong di dinding bagian dalam dari pedang yang menjulang tinggi, meninggalkan alur yang tidak teratur di dinding bagian dalam. Tapi Luo Zeng sama sekali tidak memotong pedang yang menjulang itu. Pedang yang menjulang tinggi ini memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan lekukannya menghilang dalam sekejap mata. Kekuatannya tidak buruk, Luo Zeng tersenyum tipis, dengan sedikit kekecewaan di hatinya. Benang sutra emas pucat itu tajam, tetapi masih ada sejumlah energi dalam integrasi celah. Qiu Yinhe sepertinya telah mendengar kehilangan batin Luo Zeng, dia samar-samar, bersenandung, dan berkata, apakah itu tidak buruk sekarang kamu menggunakan besi tua dan besi tua ini untuk menginspirasi segel pedang aku hanyalah hal yang kejam, di masa depan kamu akan memahami manfaat dari Yujian Yin. Petik 2. Hati Luo Zeng sedikit melonjak, lalu dia bertanya, Qiu yang lebih tua berkata bahwa segel pedang kekaisaran ini bukanlah kekuatan magis yang diilhami oleh makna sebenarnya dari Tao-nya sendiri. Dia hanya merasa bahwa Yujian Yin telah menyerap niat sejatinya, berpikir bahwa itu hanya kekuatan magis sejati, dan ditambah dengan kekuatan energi Rongdao yang tidak sekuat miliknya, tentu tidak ada kejutan besar. Tentu saja tidak. Ini terkait dengan pangkat pedang yang kamu gunakan, kata Qiu Yinhe. Mendengar ini, hati Luo Zeng melonjak kencang.
Senjata ajaib di dunia ibu harus memiliki seperangkat peringkat yang lain, sebagai pedang standar Istana Pedang Dao. Pedang King Feng ini tidak bisa berada di atas meja sama sekali, tidak sebagus beberapa pedang yang dibawa Luo Zeng dari domain dewa. Kun Luan Jian, dan senjata sihir top lainnya dari domain dewa. Yang paling penting adalah pedang ular itu masih berada di sisi Luo Zeng. Pedang King Feng, yang disebut Qiu Yin He, besi tua dan besi tua, dapat menampilkan kekuatan seperti itu bagaimana dengan pedang ular Teng. Qiu Yin He merasakan emosi Luo Zeng, hehe, tersenyum 2 kali. Sepertinya kamu membawa harta karun yang luar biasa, bukan? Ekspresi Luo Zeng sedikit berubah, dan dia berencana untuk menutupinya. Tapi Qiu Yin He melanjutkan dengan berkata, jangan khawatir, kenapa aku, Qiu Yin He, akan membuat ide junior. Tentu saja dia tidak tahu bahwa yang dipegang Luo Zeng adalah pedang Ciyu, jika dia benar-benar mengetahuinya, aku khawatir itu ide lain. Kesempatan telah diberikan kepadamu, kamu bisa keluar, tinggal di Istana Dao Sword, aku akan mengirim orang ke negara bintang 7. Kata Qiu Yin He setelah itu, lengkungan melingkar yang telah menghilang terbuka kembali. Luo Zeng Chao melengkungkan tangan di depannya, lalu mundur di sepanjang lengkungan. Mundur dari pedang yang menjulang tinggi, mata semua orang tertuju pada Luo Zeng. Tidak lama setelah memasuki Istana Pedang Dao, mereka bisa bertemu dengan Qiu Yin He sendirian, dan mata para murid Istana Sue penuh dengan rasa iri. Bahkan pemilik dan tetua istana saat ini tidak menerima perlakuan seperti itu. Luo Zeng, kemarilah, Qiu Hanyan berseru. Luo Zeng tidak ragu-ragu, sosoknya berkibar lembut, dan dia jatuh tepat di depan Qiu Hanyan. Pemilik istana lainnya memandang Luo Zeng, dan hati mereka dipenuhi dengan berbagai emosi. Aku tidak tahu senior Qiu, apa yang kamu katakan, tanya Qiu Hanyan. Luo Zeng berkedip dan tersenyum kecil, dia memintaku untuk bergabung dengan Istana Taiyi, dan dia akan mengirim seseorang untuk membawaku ke istana. Betulkah? Wajah divisi pedang besar, Qiu Hanyan dan Qiu Sengsui penuh dengan kegembiraan. Terutama Qiu Sengsui. Dia membuat kesalahan besar tahun itu dan dihapus dari identitas Tian Luowei. Menurut aturan Istana Daojian, jika dia ingin kembali ke Tian Luowei, dia harus membawa hasil di akademi. Tetapi selama bertahun-tahun, dia menyerah pada dirinya sendiri, ditambah dengan keadaan khusus Akademi Pedang Ning, jadwal untuk kembali ke Tian Luowei mungkin jauh. Meskipun Luo Zeng baru saja bergabung dengan Akademi Ningjian belum lama ini, bagaimanapun juga dia adalah murid Akademi Ningjian, dan penghargaan ini akan membuat banyak pekerjaan untuk Qiu Hanyan. Kembalinya ke Tian Luowei mungkin sudah dekat. Adapun pemilik istana sekolah lain, kecemburuan 3 poin secara alami tumbuh di hati mereka. Mereka bekerja sangat keras untuk mengajar siswa istana. Qiu Sengsui menghabiskan sepanjang hari minum untuk menenangkan kesedihannya, dan akhirnya dia bisa menerima tawaran seperti itu. Tentu saja, dia merasa sedikit tidak seimbang. Menurut latihan sebelumnya, jika Istana Daojian dapat menggali murid-murid jenius untuk Kuil Taiyi juga akan memberikan beberapa keuntungan, untuk menebus hilangnya Istana Pedang Dao. Kali ini Luo Zeng tidak hanya dapat mencerahkan Dao dengan satu pemikiran, aku percaya bahwa hadiah yang diberikan oleh Istana Taiyi Tian akan lebih murah hati. Pada saat itu, Qiu Sengsui mungkin tidak hanya mengembalikan identitas Tian Luowei, tetapi juga statusnya di Istana Pedang Tao akan sangat meningkat, jauh melampaui pemilik istana dari akademi ini. Senior Qiu, apa kau tidak mengatakannya? Qiu Hanyan bertanya lagi. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, tidak. Divisi pedang besar membuka mulutnya dan berkata, jangan khawatirkan Hanyan. Dulu, kami mengirim murid-murid ke Tai Tiangong. Kali ini, Tiangong akan mengambilnya sendiri, dan itu pasti sangat cepat. Qiu Hanyan sedikit mengangguk. Pada saat ini, seruan lain datang dari atap, Qiu Yi telah menembus kemacetan. Yue Baicheng juga, apakah mereka berdua harus mengerti arti sebenarnya? Setelah Qiu Yi dan Yue Baicheng bertengkar pedang dengan Luo Zeng, mereka juga memiliki pengertian di hati mereka. Hanya ketika garis pada pedang yang menjulang itu menghilang, keduanya tidak sabar untuk memverifikasi apa yang telah mereka pahami. Keduanya bergerak maju sambil melantunkan mantra, melewati hambatan mereka sendiri di waktu yang hampir bersamaan, sampai mereka mencapai kesempurnaan. Jika di lain waktu, mereka berdua melangkah ke lautan makna sebenarnya pada saat yang sama, itu akan menjadi acara yang membahagiakan bagi sekolah. Tetapi setelah Luo Zeng bergabung dengan Istana Taiyi, kedua orang yang memasuki lautan makna sebenarnya tampak sangat suram. Setelah Qiu Yi dan Yue Baicheng sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari keberuntungan pedang, mereka duduk bersila dan tidak sabar untuk melangkah ke lautan makna yang sebenarnya. Pada saat ini, Yue Baili dengan cepat berkata, Qiu Suegong, mereka berdua baru saja menyelesaikan niat mereka yang sebenarnya, dan menurut latihan yang biasa,
mereka harus memberikan pil jiwa terlebih dahulu. Qiu Yun'er juga mengangguk, dan pada saat yang sama mengingatkan Yue Baicheng, Yue Baicheng, jangan memasuki lautan niat sejati, pertama-tama bawa pil jiwa dan kemudian masukkan. Pil jiwa ada istana Daojian juga langka. Sebagian besar pasukan kecil tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi pil jiwa, dan jika mereka ingin mendapatkan pil jiwa, mereka hanya dapat memperolehnya dari kekuatan besar dengan harga yang lebih mahal. Dibandingkan dengan pasukan kecil lainnya, Dao Sword Palace, karena didukung oleh Taiyuan Palace masih terbilang menguntungkan, mereka bisa menukarkan Soul Pills dengan harga yang lebih murah, dan harga beli Soul Pills dari Taiyuan Palace juga beberapa persen lebih murah dibandingkan pasukan kecil lainnya. Meski begitu, pil jiwa di Istana Pedang Dao masih sangat memalukan. Bagaimanapun, pil jiwa tidak hanya digunakan di lautan makna yang sebenarnya. Pil jiwa di sisi lain juga penting. Orang-orang kuat di sisi lain Istana Pedang Dao juga membutuhkan pil jiwa besar. Dengan cara ini, Luo Zeng juga harus diberi pil jiwa. Qiu Sengsui menepuk kepalanya. Beberapa murid di Akademi Ninjiannya bisa memasuki laut niat sejati. Dia tidak memperhatikan mereka selama bertahun-tahun, tetapi dia telah melupakan aturan ini. Qiu Hanyan tersenyum tipis sebelum memanggil Qiu Yi dan Yue Baicheng ke sisi Luo Zeng. Aku melihat tangan kanan Qiu Hanyan yang putih dengan lembut terulur, dan sebuah botol hitam muncul di tangannya. Bentuk botolnya sangat aneh, dan kepala hantu yang aneh tergambar di botolnya. Luo Zeng telah melihat pil jiwa di lautan makna sebenarnya, dan dia memiliki banyak inventaris di tangannya, tetapi dia belum melihatnya di dunia nyata. Melihat botol aneh ini, Luo Zengqi berkata, botol ini aneh. Mendengar ini, Qiu Yi melirik Luo Zeng, aku belum pernah melihat ini. Pil jiwa memiliki sifat khusus, dan perlu botol jiwa untuk mekar. Letakkan pil jiwa di luar, tetapi pil itu akan hilang dalam 2 atau 3 hari, bersih. Luo Zengxiang tidak menanggapi, dan Yue Baili sudah menegur, Qiu Yi, jangan kasar. Karakter muda Qiu Yi, pusat perhatiannya dirampok oleh Luo Zeng dan dia secara alami merasakan kebencian. Tentu saja, itu tidak membahagiakan di hati Yue Baili, tapi Yue Baili sangat jelas bahwa Qiu Yinhe secara pribadi memperkenalkan murid-murid Istana Taiyuan, dan akan ada masa depan yang cerah di masa depan. Tidak bijaksana jika Qiu Yi menyinggung Luo Zeng dengan cara ini. Wajah Qiu Yi penuh dengan ketidakpuasan, dia adalah murid dari keluarga Qiu, mengapa dia harus takut pada orang luar ini? Tetapi Tuan Istana telah berbicara, dia secara alami tidak berani membantah. Luo Zeng tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan Qiu Yi, matanya terus menatap botol jiwa. Aku melihat jari-jari ramping Qiu Hanyan menggosok lembut permukaan botol jiwa, dan 3 suara, boom, boom, dan boom, yang teredam keluar dari mulut botol, dan 3 gelembung transparan bertiup dari botol. Keluar, dan pil jiwa coklat seukuran kepalan tangan terbungkus dalam gelembung ini. Pil jiwa, sangat besar. Luo Zeng tercengang sejenak, tampaknya berbeda dari apa yang dilihatnya. Yue Bai, yang terdiam di sampingnya, tulus dan bijaksana. Mengetahui bahwa Luo Zeng adalah karakter yang telah memasuki laut niat sejati, dia berkata, Saudara Luo Zeng, apakah kamu melihat pil jiwa di laut niat sejati? Luo Zeng mengangguk. Itu benar. Aku mendengar bahwa meskipun laut niat sejati dan pantai seberang adalah dunia yang besar, pemandangan di sana aneh dan aneh, pada akhirnya, itu sedikit berbeda dari kenyataan kita. Jika aku cukup beruntung bisa bertemu dengan Saudara Luo Zeng di laut niat sejati, aku juga berharap bisa membantu satu. Fan, kata Yue Baicheng dengan hormat dan sopan. Kami berdua adalah murid dari Istana Pedang Dao, dan kami harus saling mendukung, kata Luo Zeng sambil tersenyum ringan. Ucapan Yue Baicheng sopan dan penuh hormat, dan Yue Baili menghela nafas saat melihat pemandangan seperti itu. Bakat Qiu Yi sedikit lebih baik daripada Yue Baicheng, tapi kata-kata dan perbuatannya jauh lebih buruk. 2605. Di bawah jari Qiu Hanyan dengan ringan diayunkan, beberapa pil jiwa yang dibungkus dengan vakuola melayang menuju ketiganya. Luo Zeng melihat pil jiwa melayang, dan dengan ringan menyentuhnya dengan jarinya, vakuola telah rusak. Pil jiwa coklat seukuran kepalan berubah menjadi kepingan asap coklat, dan langsung menuju ke kepala Luo Zeng, segera tenggelam ke dahi dan menusuk ke dalam jiwa Luo Zeng. Setelah kamu memasuki lautan arti sebenarnya, pil jiwa akan bisa masuk dengan jiwa yang kamu, kata Qiu Hanyan ringan. Qiu Yi dan Yue Baicheng mendapatkan ratu pil jiwa, dan tidak sabar untuk kembali ke atap, bersila ke dalam konsentrasi, karena mereka memancarkan ledakan makna sejati keberuntungan pedang yang abadi, jiwa yang telah memasuki lautan makna sejati. Semua dewa sejati di dunia ibu memiliki keinginan yang kuat untuk lautan makna yang sebenarnya, dan hanya menyeberangi laut ini adalah awal yang sebenarnya. Luo Zeng juga terbang ke atap Akademi Ninjian dan duduk bersila.
Butuh beberapa saat bagi Istana Taiyitian untuk menjemput orang, dan dia juga dapat menggunakannya untuk menyeberangi laut selama waktu ini. Tapi melintasi lautan makna sebenarnya di sini, Luo Zeng masih perlu memperhatikan beberapa hal, dia mungkin tidak dapat memasuki lautan makna sebenarnya dengan tubuhnya, terlalu mudah untuk diekspos. Meskipun aku mendengar bahwa Istana Taiyitian dianggap ras manusia ortodoks pada tahun 9527, Luo Zeng juga tidak mau menemukan sesuatu yang terlalu sensitif. Dengan Luo Zeng yang mengembangkan arti sebenarnya dari Tao, dia jatuh ke dalam meditasi. Yang jiwa ditarik oleh arti sebenarnya dari Tao, dan dalam sekejap, dia telah melangkah ke lautan makna yang sebenarnya. Di atas istana, Ling Xuang sedang duduk di sudut istana, sepasang anak sapi mengambang di luar dan terus bergoyang. Di bawah istana, seorang wanita cantik berjalan dalam pecahan-pecahan, mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Ling Xuang, "Xuanger, ku dengar Mo Hai telah melewati garis 5 segmen." Sudut mulut Ling Xuang sedikit melengkung, "Lalu apa? Sebenarnya, kamu bisa menjelajah ke lautan makna sejati sendirian. Selama pemuda itu memasuki lautan makna sejati, kamu akan tahu bagaimanapun juga bahwa kamu bisa berbalik dan menuntunnya untuk berkeliaran." Tidak perlu terlalu gigih, wanita cantik itu membujuk. Ling Xuang menggelengkan kepalanya, "Bibi Ping memahami kepribadianku, dan janji yang kubuat tidak akan mengingkari janjiku, dan aku akan menunggunya." Bibi Ping di bawah berkata, "Ke Ling Xuang telah banyak tertinggal sekarang. Aku tidak peduli, dan itu hanya sedikit di belakang, hanya kecepatan Mo Hai dan yang lainnya, selama aku serius, aku akhirnya bisa melampaui mereka," kata Ling Xuang. Bibi Ping menghela nafas, anak ini memiliki bakat luar biasa, tapi dia terlalu gigih. Untuk bisa bertemu dengan orang yang menggunakan tubuhnya untuk mengembara ke lautan makna yang sebenarnya tentunya merupakan sesuatu yang patut untuk diperhatikan. Tapi pria itu sudah lama tidak muncul sejak terakhir kali, hantunya tahu apa yang terjadi. Awalnya tidak diperbolehkan menggunakan daging untuk menyeberangi lautan makna yang sebenarnya, mungkin orang itu telah disingkirkan oleh kebenaran karena dia melanggar kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran siapa di dunia ini yang benar-benar dapat melewatinya. Tetapi pada saat ini, pedang kecil tergantung di pinggang Ling Xuang sedikit gemetar, dan wajah Ling Xuang tiba-tiba berubah. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dengan sangat cekatan, dan seluruh tubuhnya berguling ke bawah dari atap di udara saat setengah jalan melewati gulungan, kakinya dengan lembut mengayuh balok, dan seluruh tubuhnya melesat ke tanah seperti anak panah. "Bibi Ping, cepat lindungi aku, orang itu akan datang," kata Ling Xuang. Apakah akhirnya terserah, Bibi Ping memandangi penampilan Ling Xuang dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Nyatanya, Grand Palace Master juga sangat mementingkan pemuda itu. Dikatakan bahwa kejadian ini menyebar di Istana Taiyitian. Monster tua di Tiangong juga memerintahkan murid-murid Tiangong untuk berkeliaran dalam barisan, berharap menemukannya, pemuda. Tentu saja Bibi Ping tahu petunjuknya, Bariswo ada di tangan Ling Xuang, tapi dia tidak mau memberitahu monster tua itu. Duduk bersila, Ling Xuang dengan cepat melarikan diri dari arti sebenarnya dari Dao, dan dalam sekejap ia melangkah ke lautan makna yang sebenarnya. Di lautan makna yang sebenarnya, sebuah perahu yang memancarkan makna abadi sebenarnya dari keberuntungan pedang diam-diam terbentuk, dan sosok kabur dengan cepat muncul di atas kapal. Dia melihat sekeliling untuk pertama kalinya, tetapi tidak menemukan perahu Luo Zeng. Seharusnya tidak, dia menghilang begitu cepat atau apakah dia menarik diri dari lautan makna yang sebenarnya lagi. Ling Xuang cemberut, wajahnya penuh dengan kekecewaan. Pada saat ini, suara tenang tiba-tiba terdengar dari belakang, "Apakah kamu mencari aku?" Ling Xuang tiba-tiba menoleh dan melihat perahu Luo Zeng yang benar-benar berarti melayang dengan tenang di belakangnya. "Kenapa kamu baru datang sekarang?" Ling Xuang terkejut, tapi kata-katanya penuh dengan kesalahan. Dia benar-benar membuang banyak waktu menunggu Luo Zeng. Khusus untuk sosok seperti dia harus membandingkannya dengan para jenius Istana Taiyitian yang tiada taraf sepanjang waktu, dan tekanannya sangat besar. "Aku mengalami beberapa hal yang merepotkan, maaf," kata Luo Zeng. Dari domain Dewa ke Ibu Pertiwi, dari Tianduzu hingga Istana Daojian, Luo Zeng tidak pernah berhenti, dan memang tidak banyak waktu untuk memasuki lautan makna sejati. "Hei, apa yang kamu praktikkan bukanlah makna Taoisme yang alami dan sebenarnya mengapa itu dicampur dengan makna keberuntungan pedang yang abadi?" Ling Xuang jelas tidak marah pada Luo Zeng, dan dia dengan cepat menemukan keanehan Luo Zeng. Ada sedikit aura tajam dari perahu Luo Zeng yang memiliki makna sebenarnya, yaitu Jian Yunyong yang paling dikenal Ling Xuang, arti sebenarnya yang konstan. Ngomong-ngomong, dia juga ingin kekuatan magis Luo Zeng Suo menggunakan makna Taoisme yang alami dan sebenarnya,
hanya dalam 1 tahun, Luo Zeng benar-benar telah memahami arti sebenarnya dari Taoisme lain. Ini memang baru dipahami, Luo Zeng tersenyum tipis. Baru berlatih, alis Ling Xuang terangkat dengan ringan, realisasi dari arti sebenarnya dari Tao tidak dapat dicapai dalam semalam, seseorang dapat dikultivasikan dalam waktu yang singkat, dan arti sebenarnya dari kedua Tao sangat sulit. Luo Zeng tidak ingin terlibat dalam masalah ini, jadi dia mengubah topik, arti sebenarnya dari dua cara tidak bisa membiarkan aku dengan cepat menyeberangi lautan makna yang sebenarnya, ayo cepat pergi. Dengan sedikit kecurigaan, dua perahu arti sebenarnya sekali lagi berangkat di lautan bintang yang luas. Dinding batas berwarna biru kehijauan memisahkan negara bagian Tiandu dari negara bagian Qixing. Saat ini, tanah di bawah sisi Tianduzu seperti di bawahnya, dan muncul retakan. Sebuah pohon anggur hijau menjulur dari celah. Bentuk sulur ini sangat unik, daun yang tumbuh di ujung depan rambat menyerupai jari kaki tokek, jari kaki ini merayap terus-menerus di tanah dan dengan cepat menempel di dinding pembatas. Bentak, daun yang seperti jari kaki menamparkan keras ke dinding pembatas. Seberkas cahaya melintas di dinding batas, dan tulisan Sanskerta emas muncul di permukaan dinding batas. Ketika aksara Sanskerta emas ini muncul, sebuah aksara Sanskerta emas juga muncul di tengah daun, kemudian daunnya langsung menutupi dinding pembatas. Ketika dua teks Sanskerta tidak bisa dicocokkan, batas itu tidak dibuka. Namun, bahasa Sanskerta di daun terus menyesuaikan, dan setelah 5 atau 6 percobaan, akhirnya ada bahasa Sanskerta emas yang agak cocok. Setelah mendapatkan pengakuan dari dinding pembatas, ribuan retakan menerobos di bawah dinding pembatas, dan bunga pemakan iblis besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Bunga pemakan besar ini tidak bisa bergerak sendiri, tetapi semua bunga pemakan besar sekarang menjadi parasit pada pokok yang sangat besar. Dan pohon anggur ini bisa berada puluhan ribu mil jauhnya. Gemuruh. Tanah retak puluhan ribu mil, dan seluruh prefektur Tiandu gemetar. Segera setelah bunga pemakan iblis besar ini keluar, itu adalah raja dari bunga pemakan iblis tertinggi. Ketika itu muncul di dunia ini, aura kegilaan dan kekerasan menyelimuti jutaan mil. Bunga pemakan besar ini akan melintasi perbatasan dan menyerbu Seven Star State. Star Peking City adalah kota terkecil di selatan negara bagian Qixing. Hal yang paling menarik perhatian di seluruh kota adalah Star Peking Tower setinggi 100 kaki. Menara pemetik bintang ini adalah pos terdepan yang dibangun oleh Istana Daojian, dan Tianluowei ditempatkan di atasnya sepanjang tahun. Banyak dewa dan orang-orang di kota Starcatch mencoba peruntungan, berharap diterima oleh Tianluowei sebagai murid. Bahkan jika mereka tidak menerima murid, tidak masalah untuk menghubungi satu atau dua. Ini menjengkelkan bagi para Tianluoweis, mereka hanya dapat mengunci menara memilih bintang. Di puncak menara, dua pria di Xingyi merasa bosan dan bersandar di bantal yang lebar. Salah satunya mengeluh, aku tidak tahan hanya sebulan, dan aku harus tinggal di sini selama 3 tahun. Apakah karir aku sebagai Tianluowei membosankan? Nama orang yang berbicara adalah Qiu Chen, yang baru saja lulus ujian Istana Pedang Dao 6 bulan lalu dan menjadi Tianluowei bintang 1. Ketika Qiu Chen berpikir bahwa dia bisa pergi ke negara bagian lain dan membunuh iblis dan iblis dengan Tianluowei lainnya, dia diberi tugas ini menjaga kota memilih bintang selama 3 tahun. Kamu puas? Kamu baru 3 tahun, tapi aku 5 tahun. Aku sudah lama tinggal di tempat di mana burung tidak buang air besar, dan aku tidak ingat seperti apa kota bintang 7, jawab pemuda lainnya. Pemuda ini bernama Yue Baihe, dan dia juga seorang bintang 1 Tianluowei. Setelah murid-murid Istana Daojian dipromosikan ke Tianluowei, tugas pertama yang mereka lakukan adalah menjaga kota-kota besar di prefektur Qixing. Di bawah perlindungan pedang yang menjulang tinggi, hanya ada sedikit monster besar di Seven Star State, dan tugas semacam ini tidak ada artinya dan sangat membosankan. Gemuruh bergemuruh. Saat keduanya berbicara, ada suara gemuruh di bawah tanah, dan menara pemetik bintang penghubung mulai bergetar sedikit. Ada apa? Yue Baihe merasakan keterkejutannya dan bertanya dengan aneh. Qiu Chen mengerutkan kening, apakah ada gempa bumi? Tanah berguncang semakin kuat, dan menara pencapai bintang bergetar semakin parah. Banyak dewa dan orang-orang di kota menjangkau bintang juga berlari keluar satu demi satu, saling memandang, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Orang pembawa sial gempa, apa itu? Sebuah celah besar tiba-tiba muncul di depan Starcatcher City. Celah dengan cepat mengembang, dan pohon anggur yang tebal dibor darinya, dan sejumlah besar bunga pemakan besar berakar pada pokok anggur tersebut. Dalam sekejap mata, tanaman merambat sudah terbang di atas kota Starcatcher. Berputar-berputar, ratusan ribu bunga pemakan raksasa meninggalkan pokoknya dan jatuh ke bawah. Melihat bunga pemakan iblis raksasa yang luar biasa,
Mulut Qiu Chen terbuka lebar, dan dia berkata dengan tidak percaya, sial, tanaman iblis di prefektur Tiandu. Beraninya mereka menyerang negara bintang 7. Apakah orang-orang pasir dan bunga iblis besar itu ingin mati? Teriak Yue Baihe. Setiap bunga iblis besar tingginya lebih dari 10 kaki, dan dalam gelombang pertama yang menghantam dari langit, semua bangunan di kota petik bintang runtuh. Dewa dan orang-orang itu melarikan diri dengan gila, tetapi kebanyakan dari mereka jatuh ke dalam mulut besar bunga iblis besar. Bahkan jika ada beberapa dewa sejati yang berjuang keras untuk dilawan, ada terlalu banyak pemakan iblis besar, bagaimana mereka bisa menjadi lawan mereka. Melihat pemandangan ini, Qiu Chen menghunus pedang King Feng dengan suara, Cheng, gumpalan dari arti sebenarnya dari Tao, nafas menyebar dari pedangnya. Dia menjadi Tianluwei hanya untuk membunuh iblis dan iblis seperti para senior di Dao Sword Palace menghadapi adegan apokaliptik ini, dia tidak hanya tidak takut, tapi juga bersemangat. Apa yang kamu lakukan? Yue Baihe bertanya di depan Qiu Chen. Tentu saja mereka membunuh bunga pemakan besar ini. Qiu Chen mengangkat pedangnya dan naik ke udara makna sejati dari keberuntungan pedang sedang berkembang, dan serangkaian cahaya pedang biru dan ungu menebas dari langit. Kekuatan cahaya pedang ini begitu besar sehingga hampir selalu tidak menguntungkan dalam sekejap mata, lusinan bunga pemakan iblis besar dipotong menjadi 2. Bunga pemakan besar ini dapat berurusan dengan dewa sejati atas, bagaimana mereka bisa melawan Tian Luowei dari Qiu Chen. Melihat kebangkitan Qiu Chen Killing, Yue Baihe menyapu ke sampingnya seperti hantu dan meluncur di gagang pedangnya, begitu banyak bunga monster, apakah kamu sudah selesai membunuh Raja Bunga Monster itu adalah surga ke-15, iblis besar, dewanya akan datang sendiri, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan, kita harus kembali ke Istana Pedang Dao. Petik 2. Aku Istana Pedang Dao Tian Luowei, bagaimana aku bisa, kata Qiu Chen lugas. Bodoh. Jari-jari Yue Baihe tiba-tiba meremas, dan dia meraih pedang panjang di tangan Qiu Chen, dan dia akan menggerakkan lengannya oleh Qiu Chen. Tepat saat dia mengembunkan fluktuasi spasial, sebatang pohon anggur yang tebal tiba-tiba menyerang keduanya. Wow, menara petik bintang ditarik berkeping-keping oleh pokok anggur. Ketika keduanya ditarik oleh pokok anggur, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang. Tulang-tulang tubuh mereka hancur dalam sekejap, dan kedua Tian Luowei, seperti layang-layang yang patah, melintasi 2 busur dan jatuh ke kota Starcatcher. Pohon anggur yang tebal tidak berhenti, dan memutarnya busur kecil, dari atas ke bawah, diikat ke arah keduanya. Yue Baihe terbaring di tanah lemas dengan darah di seluruh wajahnya. Dia menatap tajam ke arah Qiu Chen, yang telah pingsan, namun mengutuk, orang pembawa sial, kamu membunuhnya seperti ini. Setelah akhirnya menjadi Tian Luowei, dia meninggal di Seven Star State sebelum dia sempat keluar dan berkeliaran, dia tidak mau membayangkan. Ledakan, pohon anggur menutupinya, dan kekuatan mengerikan menghancurkan segala sesuatu di bawahnya menjadi debu. Ratusan ribu dewa dan manusia di kota Starcatcher ditelan bersih hanya dengan satu batang dupa, dan kemudian bunga pemakan besar itu sekali lagi berakar di tanaman merambat besar, dibor lagi ke dalam tanah, dan dibawa ke utara dari bawah tanah. Hanya kekacauan dan lubang mengejutkan yang tersisa. Pedang yang menjulang puluhan ribu mil jauhnya tampak kasar, tetapi sebenarnya ini adalah karya Qiu Yinhe. Ada banyak lingkaran sihir yang diatur dalam pedang ini, salah satunya disebut mata penglihatan surgawi. Mata penglihatan surgawi menutupi seluruh negara bintang 7, dan iblis besar manapun yang menyerang tidak bisa lepas dari penangkapan lingkaran sihir ini. Tapi kali ini, pedang yang menjulang tinggi tidak memperhatikan invasi bunga iblis besar. Istana Daojian dan bahkan kota bintang 7 masih damai. Laut yang berarti, perahu niat sejati Luo Zeng dan Ling Xuang bergegas maju. Sedikit kebencian di hati Ling Xuang teratasi dalam sekejap. Dia berada di usia yang tidak bisa menghentikan mulutnya, dan dia terus mengobrol di belakang perahu Luo Zeng, sangat hidup. Kadang-kadang, orang lain akan mengemudikan perahu yang memiliki makna sebenarnya untuk menindaklanjuti, mencoba mengikuti Ling Xuang untuk menyelamatkan kekuatan jiwa, tetapi dia segera diusir. Setelah setengah jam, Luo Zeng tiba-tiba mendengar suara serangga aneh tidak jauh di depan. Hush! Dengar? Suara apa itu? Luo Zeng membuat gerakan diam. Ling Xuang tenang dan mendengarkan dengan seksama, seperti yang dikatakan Luo Zeng, ada suara serangga yang bersuara di ombak laut yang lembut. Ada di sana, Luo Zeng mengingatkan dengan suara rendah. Ling Xuang mengedipkan matanya dan melihat ke arah yang ditunjukkan Luo Zeng, dan melihat bahwa di laut tidak jauh dari sisi kanan kapal Zenyi, ada perahu Zenyi setinggi setengah orang yang mengambang. Perahu asli ini hanya setinggi setengah orang, dan tidak mungkin untuk membawa manusia. Luo Zeng diam-diam menatap ke bawah, dan melihat bayangan abu-abu seukuran kepalan tangan di atas kapal. Meskipun bayangan abu-abu tidak dapat dilihat dengan jelas,
mereka dapat dikenali secara samar-samar. Mereka adalah serangga seukuran kepalan tangan. Arti sebenarnya dari serangga kecil ini juga sangat aneh dalam bentuknya, seperti labu yang dibalik. Apa yang aku katakan? Ternyata klan cacing hijau, kata Ling Xuang setelah menatap. Klan cacing hijau, mata Luo Zeng menyipit. Iya, itu sejenis monster, dan ini bukan ras kecil di dunia ibu, tapi kumbang hijau umumnya bersembunyi jauh di bawah tanah dan sangat langka. Kumbang hijau ini bukanlah alien yang sangat kejam, jawab Ling Xuang. Di dunia ini, ras manusia bukanlah satu-satunya yang dapat melintasi pantai seberang, naga, ular, semut, serangga dan binatang aneh. Selama makhluk dengan kebijaksanaan ingin menjadi lebih kuat, mereka hanya dapat memasuki lautan makna yang sebenarnya dan memasuki pantai seberang. Luo Zeng awalnya mengetahuinya. Bagaimanapun, dia pernah mendengar tentang Raja Bunga Pemakan Iblis Besar sebelumnya, dan dia telah menyeberangi pantai seberang dan memasuki surga ke-15. Namun, Luo Zeng bertemu dengan semua ras manusia sebelumnya. Pertama kali dia melihat ras asing, masih ada serangga kecil yang berkeliaran di lautan makna yang sebenarnya. Luo Zeng secara alami terkejut. Dia bertanya, mengapa aku belum pernah melihat ras asing lainnya sebelumnya? Wilayah laut yang dimasuki setiap ras akan berbeda, itu hanya kebetulan, tebak Ling Xuang. Klan cacing hijau ini tampaknya mempraktikkan arti Taoisme yang alami dan sebenarnya. Luo Zeng menatapnya dan merasakan makna sejati seperti labu di atas kapal, nafas yang datang. Ling Xuang mengangguk, ya, kebanyakan ras asing adalah makna Taoisme yang alami dan sebenarnya, dan mereka tampaknya secara alami sesuai dengan makna Taoisme yang sebenarnya. Berbicara tentang topik, Fit, Luo Zeng berpikir tentang arti sebenarnya dari latihan pedang keberuntungan, dan bertanya, apakah setiap orang memiliki arti Tao yang sebenarnya? Tentu saja, di sini, setiap orang harus menguji kesesuaian dengan arti sebenarnya dari Tao. Jika semakin tinggi tingkat kesesuaian, semakin cepat kecepatan memahami arti sebenarnya dari Tao, sama seperti kesesuaian aku dengan makna sejati abadi dari keberuntungan pedang mencapai 90%. Untuk pertama kalinya memahami makna abadi sebenarnya dari keberuntungan pedang, kamu bisa melafalkan 8.700 kata. Ling Xuang berkata dengan bangga. Pertama kali aku bisa melafalkan 8.700 kata, Luo Zeng sedikit terkejut. Ling Xuang mengira Luo Zeng terkejut dengan pencapaian ini, dan tersenyum bangga, luar biasa, bukan? Sungguh menakjubkan, Luo Zeng mengangguk, dan langsung bertanya, bagaimana jika kecocokannya mencapai 10%? Ling Xuang tersenyum tipis, itu berarti pencerahan dengan satu pikiran. Sangat sedikit yang bisa melakukannya, dan mereka yang bisa mencerahkan Tao dengan satu pikiran bisa mencapai prestasi besar di masa depan. Ternyata arti sebenarnya dari Tao dapat diukur, dan Luo Zeng menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya, maka persetujuannya dengan makna abadi sebenarnya dari keberuntungan pedang harus 10%. Di alam kemahadewaan, juga sangat sulit baginya untuk memahami arti sebenarnya dari Taoisme. Secara alami, tubuh dan Dao Fa tidak cocok dengan makna sebenarnya, tetapi pada saat itu hanya makna sebenarnya dari Dao ini yang dapat dipahami. Kamu cukup bagus, dan dalam waktu singkat, kamu telah menguasai arti sebenarnya dari Tao yang lain. Aku juga menyiapkan kekuatan magis yang alami dan sejati untukmu. Sekarang sepertinya aku ingin membantumu mendapatkan pedang lain. Kekuatan magis dari makna sejati yang abadi, Ling Xuang tersenyum tipis dan mengangkat topik itu kembali. Dia masih tertarik pada arti sebenarnya dari kultivasi dua cara Luo Zeng. Seharusnya tidak sulit bagi Luo Zeng untuk mendapatkan kekuatan magis dari arti pedang yang sebenarnya. Saat Luo Zeng akan turun, dua perahu makna sebenarnya muncul tidak jauh dari kanan. Dua perahu makna sebenarnya berukuran jauh lebih besar, masing-masing panjangnya 20 kaki, dan yang berdiri di atas perahu makna sebenarnya adalah tubuh yang besar. Melalui siluet tubuh, dapat dilihat bahwa ini mungkin adalah dua makhluk alien yang sangat besar. Kedua binatang aneh itu sedang duduk di perahu lebar dengan arti sebenarnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengeluarkan nafas yang suram. Apa yang terjadi? Pada saat ini bahkan Ling Xuang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Umat manusia tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang laut niat sejati, mereka hanya tahu bahwa mereka harus melintasi 9 garis putus dari memasuki laut niat sejati hingga menginjakan kaki di pantai seberang, namun, seberapa luas dan dalam laut niat sejati, tidak diketahui rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Namun, rute ras manusia ke lautan makna sebenarnya mungkin sama, dan makna sebenarnya dari perahu ras lain jarang tercampur. Hari ini, setelah bertemu dua ras alien satu demi satu, Ling Xuang juga sangat bingung. Masih ada, Luo Zeng menunjuk ke belakangnya. Di belakang mereka ada 5 perahu makna sejati yang terhubung ujung ke ujung,
yang tidak berbeda dengan ras manusia, banyak ukuran, tetapi samar-samar kamu bisa melihat makhluk berbentuk serigala merangkak di atas perahu. Ras alien ini pun seakan-akan saling mewaspadai, mereka semua menjauhkan diri dari sesamanya, seakan-akan air sumur itu tidak melanggar sungai. Mari kita berhenti dulu, kata Ling Xuang aktif setelah menyadari masalahnya. Pikiran Luo Zeng bergerak sedikit dan mulai mengontrol kecepatan perahu yang sebenarnya, tetapi kali ini dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata, arah air telah berubah. Semua perahu di lautan yang memiliki arti sebenarnya berjalan melawan arus, dan setiap kali laut melintasi suatu bagian garis, kecepatan arus berlawanan laut menjadi lebih cepat, dan kesulitan untuk maju terus meningkat. Ini tidak terjadi dari bagian pertama ke bagian kedua. Tapi sekarang laut mengalir ke samping, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mendengar kata-kata Luo Zeng, Ling Xuang sedikit mengernyit dan berpikir sejenak, seolah memikirkan sesuatu, wajahnya berubah drastis. Maksud kamu, arah air telah berubah. Lihat sendiri, kata Luo Zeng dengan mulut melengkung. Ling Xuang menyaksikan di atas perahu Zhenyi, dan berkata dengan suara gemetar, ini buruk. Apa maksudmu? Luo Zeng tidak mengerti apa yang ditakuti Ling Xuang. Pada saat ini, ratusan perahu yang benar-benar berarti tiba-tiba bergegas keluar di depan mereka. Perahu-perahu yang benar-benar bermakna ini sedang mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Seseorang di antara mereka berteriak, mundur. Maju. Wajahnya adalah pusaran. Petik 2. Melihat perahu makna sebenarnya ini mundur, Luo Zeng penuh dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan, ada juga pusaran besar di lautan makna sebenarnya. Iya, pusaran besar ini mengubah arah laut, jadi mereka membawa ras alien itu kepada kita, suara Ling Xuang terdengar membosankan. Bahkan pusaran tidak ada yang mengerikan, bukan masalah besarnya adalah keluar dari laut niat sejati, dan menunggu sampai pusaran benar-benar hilang sebelum kita masuk lagi, kata Luo Zeng sambil mengangkat bahu. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Begitu pusaran besar di laut niat sejati muncul, itu tidak akan hilang, jawab Ling Xuang. Kalau begitu kita bisa berkeliling, kata Luo Zeng. Ling Xuang menggelengkan kepalanya lagi, tidak ada gunanya. Pusaran ini tidak sesederhana kelihatannya. Jika kamu jatuh ke dalamnya, kamu tidak bisa keluar darinya. Aku tahu bahwa seorang murid yang tidak lebih lemah dariku telah jatuh ke pusaran. Kamu tidak bisa memasuki lautan makna yang sebenarnya, selama kamu masuk, kamu akan ditelan oleh pusaran, jadi tidak ada harapan untuk melintasi pantai lain dalam kehidupan ini. Karena itu, Luo Zeng segera menyadari keseriusan masalahnya. Tapi pertanyaan juga muncul di benaknya, karena pusaran ini tidak akan hilang, bukankah lautan makna yang sebenarnya penuh dengan banyak pusaran? Ling Xuang mengangguk dan berkata, iya. Mereka telah menghitung, sekitar 1.200 pusaran. Pusaran laut makna sejati telah mulai muncul dalam 20.000 tahun terakhir. Pusaran ini memiliki jenis kekuatan sihir khusus, selama mereka terlibat di dalamnya, mereka tidak bisa pergi. Awalnya pusaran-pusaran tersebut hanya muncul di daerah garis 6 ruas sampai dengan 9 ruas, saat itu banyak makhluk yang terlibat dalam pusaran tersebut. Setelah banyak makhluk dengan bakat yang sangat tinggi terperangkap, mereka tidak bisa melampaui pusaran yang lebih besar di sepanjang hidup mereka, merusak masa depan cerah mereka. Makhluk-makhluk yang memasuki laut makna sejati selama itu semuanya gemetar, selalu mengamati pergerakan arus, jangan sampai mereka terlibat dalam pusaran. Belakangan, seseorang datang dengan metode khusus, menggunakan metode membuat pil jiwa untuk membawa pewarna khusus tertentu ke lautan makna yang sebenarnya dan membuangnya ke pusaran. Begitu pusaran terjadi, perairannya benar-benar terisolasi dari dunia luar. Orang lain dapat melihat bercak-bercak air spiral hijau muda atau kuning muda dari kejauhan saat mereka melintasi laut makna sejati, dan mereka dapat memilih untuk menghindarinya dari kejauhan. Pusaran besar ini secara bertahap menyebar ke pinggiran laut niat sejati selama bertahun-tahun. Pusaran besar sering muncul di garis 5 dan 4 segmen, tetapi tidak ada pusaran besar yang muncul di garis 1 hingga 3 segmen. Tanpa diduga, pusaran akan muncul di garis 2 segmen, dan kebetulan kita bertemu, kata Ling Xuang agak tertekan. Luo Zeng melihat ke arah perahu yang sebenarnya bergegas datang dan berkata, lalu mereka mundur seperti ini, bukankah itu tidak berarti? Iya, selama kita terlibat dalam pusaran, itu berarti kita telah terputus dari lautan makna yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa keras kita berjuang, tidak bisa terburu-buru, Ling Xuang menghela napas. Wow, wow. Saat berbicara, perahu arti sebenarnya melewati Luo Zeng dan Ling Xuang, berlari ke arah belakang mereka. Mungkin selalu ada cara untuk memecahkannya, ayo pergi dan lihat juga, Luo Zeng terhibur melihat depresi Ling Xuang. Ling Xuang mengerutkan bibirnya, dia telah menunggu Luo Zeng jatuh ke pusaran. Jika tidak, dengan kemampuannya,
dia mungkin telah melewati garis 5 segmen sekarang. Tetapi dia juga tahu bahwa dia bersedia menunggu Luo Zeng, dan sekarang tidak ada yang perlu dikeluhkan kecuali mengakui bahwa dia tidak beruntung. Setelah Luo Zeng memutar haluan perahu artis sebenarnya, pikirnya, dan perahu itu mengikuti Luo Zeng dan meluncur pergi. Bukan hanya ras manusia yang bereaksi sekarang, ras alien itu juga tampaknya mengerti, dan mereka telah mengubah perahu makna mereka yang sebenarnya untuk berebut kembali. Tidak lama kemudian, Luo Zeng melihat deretan perahu ras manusia yang sebenarnya berhenti di suatu tempat di laut. Ada seperti tembok yang tidak terlihat di depan perahu mereka, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa menerobos tembok ini. Kenapa sangat tidak beruntung? Setelah menyadari arti sebenarnya, aku jatuh ke pusaran. Aku tidak percaya. Rumor itu tidak benar. Pasti ada cara untuk meninggalkan pusaran. Ras manusia itu melolong dengan enggan, satu persatu, seolah-olah langit akan runtuh. Mereka yang ingin menaklukkan laut di seberang berharap bisa menginjakan kaki di sisi lain, dan jatuh ke pusaran merusak masa depan cerah mereka. Bagaimana mereka bisa rela? Wow, merayu. Gila. Makna sebenarnya dari perahu ras alien itu juga tidak dapat meninggalkan pusaran, dan masing-masing terangkat ke langit, semua jenis suara melolong hanya menggunakan bahasa orangnya sendiri untuk mengungkapkan keengganan mereka. Luo Zeng menginjak perahu yang memiliki makna sebenarnya dan mendekati tepi pusaran. Dia dapat dengan jelas melihat persimpangan dua aliran air ke arah yang berbeda. Ketika busur Luo Zeng bergegas ke persimpangan, dia merasakan kekuatan busur yang tak terlihat. Menyisihkan. Ini adalah kekuatan arus ini tidak mungkin. Aliran air di dekat bagian jalur jauh lebih bergolak daripada di sini, dan dia masih bisa bergegas. Aliran air di sini sangat lembut, tidak mungkin mencegah Luo Zeng lewat. Selanjutnya, Luo Zeng menghancurkan perahu niat sebenarnya ke samping, dan bahkan mencoba untuk bergegas mundur, menggunakan beberapa metode berturut-turut, dan bahkan sepenuhnya mendorong perahu niat sebenarnya untuk memaksanya. Tapi tanpa kecuali, dia masih terjebak di pusaran. Tidak ada gunanya, Ling Xuang berkata dalam suasana hati yang rendah, seseorang pernah melemparkan rantai jiwa ke pusaran, dan mereka tidak dapat menarik perahu dari makna sebenarnya darinya. Mereka menggunakan semua cara untuk keluar, dan bahkan mencoba orang-orang mundur dan menyerahkan perahu yang sebenarnya, tetapi mereka semua gagal. Orang yang dibicarakan Ling Xuang adalah sepupunya, dia terperangkap di pusaran air besar di garis 6 segmen 5 tahun lalu. Tepat sebelum terjebak, sepupunya juga mencoba berbagai cara. Para sesepuh di keluarganya juga sangat kuat di dunia ibu, dan mereka masih tidak dapat menyelamatkan sepupunya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menyaksikan sepupunya merosot dari kejeniusan masa lalu menjadi buang-buang minuman dan minuman keras. Belum lama ini, dia masih berusaha menghibur sepupunya, giliranmu. Di sela-sela usaha Luo Zeng, makhluk berbentuk serigala itu membungkuk di perahu yang memiliki arti sebenarnya, dan segera berkata dalam bahasa setengah matang, manusia, kamu bisa keluar dari sini. Pergi. Hati Ling Xuang awalnya sangat buruk, dan dia tiba-tiba pecah saat mendengar makhluk berbentuk serigala ini. Manusia boneka wanita, apakah kamu tahu siapa aku? Makhluk berbentuk serigala itu juga tidak tahu di mana Ling Xuang begitu marah. Pada saat ini, kalung jiwa penyihir di dada Ling Xuang tiba-tiba meledak dengan aura yang kuat, dan pedang kecil dari tengah alisnya melesat ke arah jiwa matahari dari makhluk berbentuk serigala. Ledakan. Dengan suara berderak, jiwa matahari dari makhluk berbentuk serigala itu ditembus oleh pedang jiwa. Makhluk berbentuk serigala itu berdiri tak bergerak di atas perahu seolah-olah telah menggunakan teknik penahan, sementara perahu artis sebenarnya mulai runtuh, perlahan-lahan tenggelam ke dalam lautan makna sebenarnya. Namun dalam sekejap mata, makhluk berbentuk serigala ini dibunuh oleh Ling Xuang. Sangat kuat. Melihat pemandangan ini, mata Luo Zeng sedikit berkedip. Dia tahu asal mula, Xiao Shuang, mungkin luar biasa, tapi dia tidak menyangka bahwa di bawah amarahnya, Yang Soul-nya akan memiliki kekuatan seperti itu. Ketika makhluk berbentuk serigala lainnya melihat rekannya terbunuh, mereka meratap dengan marah, tapi bagaimanapun juga mereka adalah makhluk bijak, mereka tahu bahwa wanita manusia ini tidak mudah untuk diprovokasi, jadi kemana kamu berani datang? Setelah melampiaskan, Ling Xuang menghela nafas, sepertinya kamu hanya bisa memilih untuk bereinkarnasi, jika Luo Zeng bisa datang ke dunia ibu, aku juga bisa membantumu membangkitkan api ingatan dan membantumu terlahir kembali. Satu-satunya cara untuk memecahkan pusaran adalah dengan bereinkarnasi, karena pusaran hanya menjebak jiwa. Reinkarnasi dan kelahiran kembali setara dengan memasukkan api ingatan ke dalam jiwa yang baru, pengusiran iblis baru dari awal. Luo Zeng dan tentu saja dia tahu jalannya, tapi dia tersenyum dan berkata, Xiao Shuang, jangan terlalu khawatir. Ada pengecualian untuk semuanya. Kamu selalu bisa menemukan cara untuk memecahkannya.
Jika kamu mengubah wanita lain, mendengarkan Luo Zeng mengatakan ini, mungkin akan ada sedikit fantasi. Tapi Ling Xuang lahir di keluarga super itu, dan dia tahu lebih banyak tentang laut makna sejati dan pantai lain daripada orang biasa. Dia tahu Luo Zeng mengatakan ini, tetapi itu hanya untuk menghibur dirinya sendiri. Memang ada pengecualian untuk hal-hal lain, tetapi aku belum pernah melihat pengecualian untuk masalah ini, kata Ling Xuang dengan nada rendah. Tahukah kamu apa yang ada di tengah pusaran ini? Tanya Luo Zeng. Meskipun Ling Xuang merasa bahwa usaha Luo Zeng sia-sia, dia tetap menjawab, aliran air sentral pusaran ini bahkan lebih bergolak. Dikatakan bahwa pusat pusaran ini dapat menelan segalanya. Jika kapal makna kita yang sebenarnya tetap di sini, pada akhirnya akan terlibat. Luo Zeng berpikir sejenak, lalu berkata, masalahnya pasti datang dari pusat pusaran, aku ingin menjelajahinya. Jelajahi pusat pusaran, Ling Xuang tercengang. Luo Zeng tersenyum dan berkata, jangan lupa, aku lebih dari jiwaku memasuki lautan makna sejati. Ketika Luo Zeng menyebutkan ini, cahaya di mata Ling Xuang sedikit berkedip. Memang, tidak ada satupun karakter yang menginjakkan kaki di lautan makna sejati dengan jiwa matahari yang berhasil lolos dari pusaran, tanpa terkecuali. Tapi Luo Zeng sendiri adalah pengecualian, karena nenek aku juga mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, hanya Luo Zeng terlibat dalam lautan makna sejati, mungkin dia benar-benar bisa menyelesaikan masalah kuno ini. Kelahiran kembali mungkin dapat menyelesaikan dilema ini untuk selamanya, tetapi jika tidak memaksa, siapa yang bersedia menyerahkan segalanya untuk bereinkarnasi? Keputusan Luo Zeng segera memberinya secercah harapan, tetapi wajahnya juga menunjukkan ekspresi khawatir, tapi tidak ada yang keluar dari pusaran hidup-hidup. Setelah sepupunya tersapu ke tengah pusaran, dia mundur dari lautan makna yang sebenarnya. Selama dia kembali ke pusaran, dia akan ditarik ke kedalaman dasar laut. Akhir Dao Xiao. Aku tidak takut dengan lautan arti sejati, Luo Zeng tersenyum. Luo Zeng juga terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Ling Xuang barusan. Namun jika dipikir-pikir, yang sebenarnya menakutkan dari pusaran air ini hanyalah menarik jiwa matahari ke laut. Tubuh fisiknya bisa berenang di lautan makna yang sebenarnya, apa yang mengerikan dari pusaran ini? Begitukah? Secercah harapan melintas di hati Ling Xuang. Jika Luo Zeng benar-benar dapat menghancurkan pusaran dengan mengandalkan tubuhnya, tidak hanya sepupunya yang akan diselamatkan, tetapi masalah ini mungkin memiliki makna yang luar biasa bagi seluruh dunia ibu. Banyak orang yang tidak memilih untuk bereinkarnasi setelah terperangkap, mereka juga menunggu solusi. Bagaimanapun, orang-orang ini, sebagai dewa sejati Dzogchen, memiliki umur panjang tanpa akhir, dan memiliki secercah harapan bahwa suatu hari mereka akan meninggalkan pusaran. Tunggu aku, kata Luo Zeng. Kemudian bibir Luo Zeng bergerak pelan, dan dia telah merapalkan mantra sihir, dan seluruh orang mundur dari lautan makna sebenarnya. Ketika Luo Zeng bangun, dia menemukan bahwa para murid akademi juga telah meninggalkan atap tempat menonton pedang. Hanya Luo Zeng, Qiu Yi dan Yue Baicheng yang duduk di atap, mereka baru saja memasuki lautan makna yang sebenarnya, aku khawatir aku akan menjelajahinya. Luo Zeng melompat dari atap, dan Qiu Sengsui serta Qiu Hanyan di bawah melihat Luo Zeng mundur, dan wajah mereka menunjukkan warna yang aneh. Dengan kekuatan Luo Zeng dari jiwa Yang Mu, cukup untuk mencapai baris kedua dan ketiga, kenapa kamu mundur begitu cepat? Tanya Qiu Hanyan. Luo Zeng tersenyum tipis dan berkata, aku mengalami beberapa hal yang merepotkan. Qiu Sengsui segera bertanya dengan prihatin, seseorang mengganggu kamu. Dalam kesan Qiu Sengsui, tidak ada bencana alam di laut niat sejati sebelum garis 3 segmen, dan hanya murid dari faksi lain yang membuat masalah. Tidak, hanya saja aku memiliki pemahaman yang kabur dan ingin mundur secara terpisah, kata Luo Zeng. Tentu saja dia tidak akan memberitahu mereka bahwa dia terjebak dalam pusaran air. Bahwa Ling Xuang membuat pusaran begitu menakutkan, jika dia mengatakan yang sebenarnya, aku khawatir mereka akan cemas. Sebenarnya, untuk Dewa Dzogchen yang sejati, selain digunakan untuk memahami arti sebenarnya dari Tao, mundur hanya dapat digunakan untuk memengaruhi lautan makna yang sebenarnya. Qiu Sengsui secara alami bahkan lebih aneh, tetapi dia masih berkata, baiklah, kamu bisa pilih ruangan tertutup di Akademi Pedang dan aku akan membawamu ke sana. Petik 2. Luo Zeng sangat ingin kembali ke lautan makna sebenarnya dengan tubuhnya, dan dia tidak bertele-tele. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada divisi pedang besar dan Qiu Hanyan, dia buru-buru kembali ke Akademi Ningjian. Setelah memasuki ruang rahasia latihan di halaman belakang Akademi, Luo Zeng mengatur mantra. Aku tidak tahu bahwa pesona ini dapat menghalangi orang-orang kuat yang ingin mengintip dari pantai seberang,
di Dao Sword Palace, Luo Zeng awalnya tidak berniat menggunakan tubuhnya untuk memasuki lautan makna sebenarnya, dan sekarang dia tidak dapat mengurus sebanyak itu. Setelah itu, Luo Zeng duduk bersila, merentangkan tangannya dengan lembut, dan sinar api merah diam-diam mekar di ujung jarinya. Luo Zeng tidak mengeluarkan gadis bermata merah di alam iblis jurang, kemampuan gadis bermata merah itu hanya bisa digunakan di alam dewa. Sebelumnya, Luo Zeng menggunakan api teratai merah yang diubah oleh gadis bermata merah untuk membakar dagingnya. Sebelum meninggalkan domain dewa, Luo Zeng juga membuat beberapa persiapan. Setelah beberapa percobaan, dia menemukan bahwa tidak perlu seberapa kuat nyala api untuk memasuki domain dewa, tapi perlu dibakar untuk menembus seluruh tubuh. Setiap Luo Zeng menyeduh vulkan Dao muda, dan api yang mengamuk dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat cahaya keemasan di permukaan tubuhnya naik, pemandangan sekitarnya juga berubah. Wow, segera, tubuhnya telah jatuh ke lautan makna yang sebenarnya. Posisi badan fisik masih dalam satu garis, sedangkan pusaran terletak di antara baris pertama dan baris kedua. Saat dia muncul, dia mendengar teriakan seru tidak jauh dari sana, lihat, apa itu? Ada orang di lautan makna yang sebenarnya. Luo Zeng mengabaikan orang-orang ini sama sekali, melambaikan tangannya, dan seluruh orang itu mempercepat dan berjalan ke depan. Saat pertama kali melangkah ke lautan makna sebenarnya, Luo Zeng menggunakan tubuhnya untuk memengaruhi garis tertentu untuk tubuh fisiknya. Garis ruas tidak membentuk perlawanan sama sekali, dan itu terlintas dalam sekejap. Setelah melewati garis tertentu, Luo Zeng berjalan ke depan lagi dan melihat ratusan perahu asli berbaris di kejauhan. Saat Luo Zeng mendekat dengan cepat, terdengar seruan lagi dari perahu-perahu yang berarti itu. Sebagian besar orang di perahu asli ini juga sangat putus asa, dan secara alami aneh melihat Luo Zeng berenang di laut. Ling Xuang duduk di atas perahu Zengyi, menatap Luo Zeng yang mendekat dengan cepat. Setelah Luo Zeng berenang ke tepi, tiba-tiba dia membuka jari-jarinya dan memberi isyarat berhenti. Ada apa? Tanya Luo Zeng, menatap Ling Xuang yang berada beberapa meter darinya. Mungkin setelah kamu masuk, kamu tidak bisa keluar lagi, Ling Xuang berkata dengan tegas. Luo Zeng tersenyum tipis, kalau begitu aku juga menyadarinya. Berbicara tentang Luo Zeng sebagai ikan yang gesit, setelah memotong permukaan laut, dia masuk dari tepi pusaran. Melihat sosok Luo Zeng yang teguh, hati Ling Xuang juga bergerak sedikit. 2610